wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ihwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah takdirkan kita untuk kembali bermuajahah, bertatap muka di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kitab yang dikarang oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, yakni Talbis Iblis. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang talbis iblis dalam solat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ilmu kita, memberikan kebaikan pada apa yang kita tunaikan, sehingga kelak dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini tepat 1 tahun yang lalu saya membahas talbis iblis dalam solat. Dan tahun ini 1442 Hijriah kita bahas talbis iblis dalam solat malam ya. Karena memang buku ini berkelanjutan, sangat baik sekali, terutama untuk kita para mubtadiin, para pemula yang sedang belajar memperbaiki diri dengan kebaikan. Karena banyak manusia yang merasa puas dengan kebaikan yang ditunaikan, padahal ada senantiasa talbis iblis yang mengancam, yang senantiasa akan merusak amal kebaikan yang kita tunaikan. Dan salah satu perangkap dari talbis iblis adalah bagaimana sifat salat yang sangat afdol, sangat baik setelah salat fardu berupa salat qiyamul lail atau tahajud, tidak luput dari gangguan, tidak luput dari perangkap iblis untuk merusak dari pahala kebaikan yang ada. Maka sebelum kita membahas perangkap iblis dalam salat malam, saya akan bahas 2 poin. Yang pertama, keutamaan salat malam. Kemudian yang kedua, bagaimana sih agar kita bisa bangun di waktu malam, tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak sekali riwayat yang menginformasikan kepada kita tentang keutamaan dari salat malam. Saya ambil 4 poin saja karena keterbatasan waktu yang ada. Yang pertama, salat malam merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kita. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus salihina qablakum." Lakukanlah salat malam, salat antara ba'da isya sampai dengan menjelang waktu subuh. Itu yang disebut salat lail. Kalau dari isya langsung salat namanya qiyamul lail. Kalau tidur terlebih dahulu terbangun sebelum subuh namanya salat tahajud. Ya, jadi penamaan ini sebenarnya sama tapi beda dalam pensifatan. Kalau qiyamul lail itu antara ba'da isya sampai dengan subuh. Kalau tahajud tidur terlebih dahulu baru kemudian dia salat. Kenapa? Karena itu sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai penghapus dosa dan penghalang berbuat keburukan. Ini kalau orang yang tadi malam atau nanti malam salat malam, itu biasanya paginya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan yang paling terlihat ketika dia dimudahkan untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jadi kalau ada absensi, Pak, ya,
Kalau ada finger di perusahaan, maka fingernya orang mukmin itu ketika pagi hari terlihat tidak dia sholat subuh. Ya, ketika sholat subuh dia nampak di situ. Ya, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat di waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Insya Allah nanti zuhurnya akan baik, asarnya akan baik, sampai dengan isya dengan pertolongan Allah dia akan dipermudah. Namun kalau subuhnya sudah berantakan, biasanya ada saja ya zuhurnya ya masbuk, asarnya ketinggalan, sama toh Pak, masbuk ketinggalan, maghribnya kena macet, isaknya kecapean. Kenapa? Karena dari pagi dia sudah tidak melakukan kebajikan, dan tentunya ya karena dia belum sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Taib. Kemudian yang kedua akan masuk surga dengan selamat. Ya, hadis ini dari Abdullah bin Salam. Ya ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu fil laili wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Hadis rawahu sahabat Abdullah ibnu Salam. Ya. Ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Baik, dari berat yang lain, baik kepada orang yang tidak kenal maupun orang yang tidak kenal, atau orang yang kita kenal. Baik dengan orang satu majlis maupun tidak dengan orang satu majlis. Selama kita yakin dia orang muslim, ucapkan assalamualaikum. 10 kebaikan, assalamualaikum warahmatullahi. 20 kebaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginya salasin, baginya 30 kebaikan. Langsung dijawab waalaikumsalam, atau waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nanti dulu, kamu ngajinya sama siapa? Kalau sama-sama dia doa waalaikumsalam, kalau belum nanti dulu, kita harus ngajinya bareng dulu. Wah, ini bahaya. Padahal sama-sama muslim, sama-sama subuhnya 2 rakaat, sama-sama zuhurnya 4 rakaat, tapi karena beda guru kemudian tidak mau afsus salam. Ya, mengucapkan salam hukumnya apa Pak? Sunnah. Menjawab salam hukumnya apa Pak? Wajib. Jadi kalau ingin lihat siapakah 2 orang yang terbaik ketika yaltaqiyan, ketika dia bertemu, maka lihatlah siapa yang pertama kali afsus salam. Siapa mengatakan assalamualaikum, kemudian berjabat tangan. Ya, kecuali antum bermazhab yang tidak salaman ya Pak, maksudnya dalam konteks penyakit saat ini. Ya, mungkin niatnya saja. Nah, kemudian yang kedua, wa'at'imut ta'am. Banyak-banyaklah, berbagi-bagilah makanan kepada orang yang membutuhkan. Afsyus salam wa'at'imut ta'am. Yang ketiga, wasallu fil laili wan nasun niyam. Salatlah di waktu malam. Imma salat qiyamul lail atau salat tahajud, wan nasun niyam. Di saat mayoritas manusia sedang niyam, naum, sedang tertidur. Ya, yang lain sedang tertidur, ya, asyik dengan dengkurannya, kita mengangkat tangan kita berdiri sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ini bisa dilakukan, itu dakbun Pak, itu kebiasaan orang soleh di kalian. Dan apa kata Rasul? Tadkhulul jannata bis salam. Kalau kalian merutini hal tersebut, kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan selamat. Tapi memang tidak semua orang dipermudah. Makanya kita lihat tipsnya, ada 4, ada 5, nanti kita akan bahas insyaallah jika waktunya memungkinkan. Kemudian yang kedua, diangkatnya derajat. Ya, ini masyhur ya. Saya tadi nggak sempat tulis Arabnya Pak, jadi pakai tulisan Latin ya. Wa minal laili, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79. Surat ke-17 ayat 79. Dan pada sebagian malam fatahajjat bihi nafilatalak. Laksanakanlah salat tahajud sebagai bentuk nafilatalak, amalan tambahan untuk kalian. Apa Pak kata Allah? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan perbuatan itu ya Allah akan membangkitkan, Allah akan menggolongkan kalian dalam keadaan mahmudah, keadaan yang terpuji. Ya. Yang terakhir Pak, salat malam ini apa? Salat yang paling afdol setelah salat fardu.
Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah ayyu salatil afdal ba'dal faridah. Wahai Rasulullah, salat apa sih yang paling sempurna, yang paling afdal, yang paling baik setelah salat fardu? Beliau menjawab qiyamul lail. Makanya kalau kita kaji secara fikih, ya salat ini minimal witir. Kalau mazhab Abu Hanifah itu mengatakan hukumnya fardu loh Pak. Ya. Apa istidlal mereka? Karena Rasulullah ketika kesiangan itu mengganti witirnya menjadi genap, mengkodoknya. Ya. Kalau tertidur biasa 11 menjadi 12. Kalau misalnya witir kita biasa 1 menjadi 2, biasa 3 menjadi 4, biasa 5 menjadi 6. Jadi bentuknya ke atas. Jadi sholat witir itu hanya malam hari, sementara siang hari itu harus syaf'an, harus genap. Sehingga seseorang yang tertinggal witir di malam hari ketika mengkodok ba'da subuh misal, maka dia harus menggenapkan. Ya. Jadi ini meskipun pendapat jumhur ulama sunnah muakkadah. Ya. Tapi saking pentingnya sampai Imam Ahmad mengatakan man tarakal witra fa innahu rajulun su fala yanbaghi an tuqbalahu asy-syahadah. Siapa seorang muslim yang selalu meninggalkan salat witir fa innahu rajulun su, itu ciri tipe orang yang buruk perangainya. Fala yang begantuk walau asyhadah. Kalau dia bersaksi sebaiknya tidak diterima persaksiannya. Ya, kalau dia jadi saksi gitu. Ini ekstrimnya Pak ya. Ketika dia jadi saksi menjadi saksi nikah anak bapak, bagaimana Pak saksi sah? Sah. Nah, kalau dia enggak salat witir, mazhab Hambali mengatakan tidak sempurna. Meskipun secara pendapat jumhur sah. Saking pentingnya witir. Makanya bagi kita yang mubtadiin, pemula, sebaiknya witirnya sebelum tidur. Masalah nanti jam 4 bangun lagi ya, tinggal tahajudnya. Ya, tinggal tahajud. Apakah sholat witir lagi Ustaz? Hambali mengatakan tidak perlu lagi. Berdalil dengan zahir hadis. Ya, la witrani fil lail, tidak boleh dua kali sholat dalam satu malam. Mazhab Syafi'i boleh karena sudah dijeda dengan dengan ibadah berupa tidur. Wallahu a'lam bishawab. Saya milih pendapat tidak perlu witir lagi menurut berdasarkan dohir hadis yang ada. Taib. Kemudian bagaimana Pak qiyas salat? Ini langsung saja. Nanti kita biar bisa mendalami. Berusaha tidur siang hari Pak meski sebentar. Tentunya kalau tidak ada kegiatan yang sibuk, tidurnya lebih awal. Ba'da Isya itu makruh Pak kita ngobrol-ngobrol, kecuali memang kebutuhan syar'i, taklimnya memang bisa ba'da Isya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau misal dimajukan ba'da maghrib itu lebih utama. Agar apa? Ya tidurnya lebih cepat. Bisa dibayangkan kalau kita jam 12:30 baru berbaring dan itu tiap hari siangnya enggak tidur karena sebuah kewajiban dari kantor kita. Khawatir kita bangunnya ketika mendengar as-sholatu khairum minan naum. Dan azannya versi Indonesia lagi, naumnya panjang. As-sholatu khairum minan naum. Naumnya yang kedengeran. Padahal yang pas naumnya pendek. La-nya yang panjang. As-sholatu khairum minan naum gitu. Ini malah karena lafadznya lahjah Indonesia, naumnya yang panjang. Sing kedengeran naumnya. As-sholatu khairum minan naum. Konturu berarti disuruh tidur berarti. Bahasa Inggrisnya keluar. Jadi rahimakumullah seperti itu. Yang kedua, kalau bisa berwudu sebelum tidur karena kita akan didoakan oleh malaikat. Berdoa, ya Allah, nanti saya berniat salat malam, ya Allah bangkitkan. Semoga kita termasuk sabda yang termaktub dalam sabda Rasulullah, ya man ata firasyahu wa yanwi ayyakuma minal lail faghalabathu ainahu ya kutibat lahu manawa. Siapa yang mendatangi tempat tidurnya wa yanwi ayyakuma minal lail, kemudian dia niat malam iki saya mau salat malam loh, faghalabathu ainahu, tapi kemudian dia dikalahkan rasa kantuk dua matanya, maksudnya kesiangan Pak, azan zubuh baru bangun. Kutibat lahu manawa, ditulis atasnya pahala yang sempurna atas apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatun innallaha azza wa jalla. Dan tidurnya
dihitung sedekah. Tapi saya ketika baca di sini, masa seperti itu mudah banget ya? Akhirnya saya buka syarah hadisnya. Jadi kata musyarih hadis itu maksudnya orang-orang yang sholat wudu dulu, siang hari menjaga dari maksiat, ya, kemudian menjaga dari makan yang baik, dan dia melakukan itu semua betul-betul lillahi ta'ala. Baru tadi kutibat lahu manawa. Lah kalau setengah 2 baru bangun ya. Karena kemarin lihat England sama Holland sama Itali ya. Apakah tertutup saat wallahu alam bisawab. Tapi kalau dalam kitab itu tidak. Ya, sebaiknya sih tidurnya dipercepat. Kemudian dimulai dari yang ringan dulu, Pak. Target minggu ini atau 2 minggu ini saya hanya mampu 2 sholat malam, 1 witir. Jangan cuma 1 hari, dibuat 1 minggu atau 2 minggu dulu biar terbiasa. Sisanya Ustadz dilihat, kalau memang kita agak malas perbanyak istighfar saja, atau kalau masih kuat boleh ditambah. Tapi besok tetap dimulai 3 dulu, 2 tahajud, 1 witir, atau 2 sholat malam, 1 witir. Terus seperti itu sampai 2 minggu. Setelah mulai ringan ditambah 4 sholat malam, 1 sholat witir. Selama durasinya lebih panjang karena lebih banyak, berarti 3 minggu sampai 1 bulan. Terus seperti itu jadi 7, 9, 11, dan kita mengambil keumuman hadis sholatul laili masna masna wa liman syi'ta. Sholat malam itu 2 rakaat semampu yang bisa kalian lakukan. 11 rakaat dengan witir boleh, 21 atau 23 dengan witir silahkan semampunya. Tapi kalau ditanya Ustadz lebih afdol mana, 4 rakaat atau 5 rakaat 1 jam ya, itu lebih bagus mana 4 rakaat 1 jam dengan 11 rakaat 1 jam, lebih afdol mana? Lebih afdol yang lama berdirinya apa lebih afdol banyak rakaatnya? Kalau dalam kitab Al-Fiqhu Islam wa Adilatuhu yang terima broadcast saya hari ini itu saya kaji bahwa jumlah berdiri yang lebih lama, durasi berdiri sholat yang lebih lama itu lebih afdol dibandingkan jumlah rakaat yang dia lakukan. Dalam kitab Al-Fiqhu Islam wa Adilatuhu pada jilid yang kedua. Silakan dibuka di Facebook Fikih untuk Pemula, itu saya kaji, itu ada beberapa istidlalnya. Ya. Jadi, wa rahimakumullah, kecuali kalau 11 rakaat dia 2 jam, maka lebih utama 2 jam yang 11 rakaat. Jadi semakin lama berdiri itu semakin baik. Kenapa Ustadz? Karena dia semakin banyak qiraah Qur'annya, tapi kalau perbanyak rakaatnya berarti perbanyak tasbihnya. Dan qiraah Qur'an itu afdol daripada ucapan tasbih itu sendiri. Ini istidlal dari Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islam wa Adilatuhu pada jilid yang kedua. Ning itu akan tetapi dilihat makmumnya ya Pak. Baca ini kemudian langsung Imam Isya waladhdallin amin. Loh kok baca Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai ayat ke-200. Assalamualaikum ke kanan ke kiri bubar. Enggak ada jamaahnya. Ya jangan egois, kecuali memang sudah ada perjanjian. Kita malam ini mabit ya di masa doa, bacaannya 1 juz, siap. Itu nanti yang siap pasti datang, enggak mungkin kabur. Tapi saat Isya itu ya mudah saja. Tapi perbaiki pola makan, pastikan halal. Yang berikutnya jauhi maksiat. Berikutnya sekarang bagaimana Pak bentuk talbisnya? Ibnul Jauzi ada 4 poin Pak. Poin besar yang disebutkan talbis iblis untuk orang yang sholat malam hari itu. Apa? Mereka menghidupkan waktu malamnya ya, seluruhnya. Jadi tidak ada tidur malam. Dari ba'da isya sampai dengan menjelang subuh dia tancap gas langsung sholat malam ya, sehingga lupa istirahat, besoknya lemah. Itu perbuatan gulu yang berlebihan. Rasul itu pernah melihat Pak dalam ketika masuk masjid ada tambang Pak, al-habl ya, hablun. Apa ini tambang apa ini? Saya Rasulullah kalau sholat agak ngantuk
agak capek, saya bersandar sholat itu sambil membaca Al-Quran. Supaya Pak semangatnya. Ya, karena dia tahu Rasulullah itu bacaan paling ringan sholat malamnya hanya 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kita ngetik imam waladolin amin wasama'i dzatil buruj, pasti suwi iki. Besok lagi kalau Isya jangan di sana, imamnya lama. Yang dicari itu waladolin amin ar-Rahman, Allahu Akbar, baru imam favorit. Kenapa? Bacanya pendek banget. Sah enggak Pak secara fikih? Sah. Waladolin amin Yasin, Allahu Akbar, sah. Ning yo ojo sering-sering. Mosok yo sering-sering. Nah, kita sepakat salat yang paling afdal itu yang tulul kunut, yang paling lama berdirinya. Tapi disesuaikan dengan jamaah. Kalau saran saya sih majelis doa ini karena dia di tempat transit orang lewat, terutama maghrib kayak tadi itu, ya Watini sama apa Lila fi Quraisy itu sedang. Isya kalaupun bacaan juz sekian enggak apa-apa, tapi mungkin ambil 3-4 ayat saja. Kenapa? Ya banyak orang lewat, mungkin mau masuk tol, dia tiket online-nya sudah dia pesan mobilnya itu durasi waktu jam sekian. Kalau kita sampai dia tertinggal karena kita sholatnya malam, bisa jadi ya, nanti doanya dia jelek. Imam kok lama banget gini. Imam juga harus jawab salahnya siapa setelah dia doa, ya nggak boleh juga ya Pak. Ya kita harus tahu bahwa ini tempat transit. Ya, saya ada satu masjid yang dia lewat orang itu, sholat maghrib membacanya nun Pak, Al-Qalam. Selesai itu 2 rakaat, tak tegur, Pak jangan gitu. Tapi saya Ustaz, iya. Kita salah ini banyak musafir yang lewat, masa bacanya nun wal qalami wa ma yasturun sampai selesai. Yo bagus, iya. Itu kalau subuh enggak apa-apa, jamaahnya orang situ. Tapi kalau salat maghrib itu Rasulullah ya qul ya kafirun qul huwallahu ahad alam tara li ila fi Quraisy, seperti itu, pendek. Yasir wala tu'asiru, dipermudah jangan dipersulit. Nanti saya hafal juz, iya, ning kan yo harus tahu keadaan. Kalau sendiri enggak apa-apa. Jadi karena dia menghidupkan seluruh waktunya untuk sholat sehingga istirahatnya tidak ada, dan itu perbuatan gulu, padahal semua perlu dilatih sedikit demi sedikit. Yang kedua Pak, wah naudzubillah min zalik, bangga dengan pencapaiannya. Ya, lihat temannya di kantor, ya. Saya kelihatan lemes enggak? Iya, kenapa? Saya dari jam 3 sholat malam. Kalau kamu lah wajah-wajah munafik enggak mungkin. Waduh. Nah, terus kita suruh bilang wow gitu. Yang lebih parah ini Pak, yang lebih parah itu ini, yang nomor 2 ini, meremehkan orang yang tidak sholat malam. Memang kamu itu enggak ada bakat orang soleh kayak saya, kalau saya sholat malam. Aduh. Masya Allah. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu membuat satu matlab sendiri Pak, pembahasan tersendiri. Beliau ngomong seperti ini Pak. Jadi seseorang itu tertinggal sholat malam, dia sudah niat ini, sudah wudu, sudah doa, sudah berdoa, tertinggal sholat malam, ya. Kemudian dia menangisi kekhilafan dia dari sholat malam, itu lebih baik daripada dia melakukan sholat 1 malam suntuk tapi dia bangga dengan pencapaian yang dia telah dapatkan. Ya meskipun kita sedih ya Pak, kalau pas bangun itu Allahu Akbar, ya. Karena nanti dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin pada babul muhlikat itu nanti ada pembahasan seseorang itu, kata penulis, tidak mungkin, mengutip satu pendapat ulama ya Pak, tidak akan mungkin terhalang dari sholat malam itu pasti karena kemaksiatan yang dilakukan di siang hari Pak. Makanya orang tadi itu menangis, kok saya bisa kesiangan, bangunnya pas as-sholatu khairum minan naum, masih mancal selimut lagi. Baru qomat kok. Loh kok baru qomat? Ya. Kan pendapat jumhur sunnah muakkadah Ustaz. Ya, tapi kalau bisa kita mengalih pendapat yang lebih, misalnya mazhab Hambali bahwa dia wajib, ya kenapa tidak? Kecuali ada uzur. Ya. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, seseorang itu menangis, menyesali karena malam hari ini tidak mendapatkan 1 rakaat pun dari sholat malam, itu lebih baik daripada seseorang yang bangga dengan pencapaian kebaikan yang dia kerjakan di waktu malam.
Hati-hati Bapak dan saya Ibu, jangan pernah meremehkan orang yang tidak beramal sebagaimana kita beramal. Kata Imam Malik itu mengatakan, innallaha qasamal a'mal kama qasamallahu arzaq. Sesungguhnya Allah itu membagi-bagi ya kadar amal seorang hamba sebagaimana Allah membagi kadar rizki untuk hambanya. Jadi tidak mungkin tertukar. Bagi bapak yang satu hari one day one juz, terserah apa namanya itu, tidak perlu mencela orang yang hanya 2 lembar. Antum nggak cinta Quran sih. Kalau saya ini ikut program one day one juz. Saya pernah ditanya, Ustadz, apakah kita boleh ikut program one day one juz? Saya jawab boleh, untuk latihan. Adapun niat kita sandarkan kepada Allah. Jadi bukan mutlak kalimat gara-gara status pahara hangus gara-gara status, itu juga ya tidak pas juga Pak. Kenapa? Yang tahu itu hanya Allah, kemudian orang itu sendiri. Jadi kalau orang itu ikut program one day one juz, sehari 1 juz, jangan kita hukumi kamu riak kamu. Itu masih latih Pak, latihan agar dia terbiasa bahwa hari ini saya telah membaca sekian lembar. Tidak masalah itu. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, ya silent itu lebih utama. Tapi kan dalam proses untuk bisa ke situ, itu hukumnya boleh. Sama seperti, mohon maaf, ada wanita yang, mohon maaf Bapak Ibu, tidak pakai jilbab. Maka dalam fikih dakwahnya bukan kita minta dia pakai gamis jilbab gede, apalagi milih pendapat pakai cadar, bukan. Suruh pakai jilbab dulu, meskipun masih pakai celana jin, tidak apa-apa, jilbab dulu. Nah nanti baru pelan-pelan, kalau bisa celananya agak longgar lah, pakai kulot. Bapak tahu ya Pak kulot, ya kayak training tapi yang longgar itu. Jadi itu tadarruj namanya. Itu tadarruj itu apa sih? Bertahap namanya. Sama seperti ada seorang ikhwan bertanya, karena kita memilih pendapat Hambali dan Ahlul Hadis bahwa salat berjamaah hukumnya wajib. Silakan dibuka dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatil Ahkam. Itu pendapat Hambali dan Ahlul Hadis itu mengatakan salat 5 waktu adalah pendapatnya wajib. Taib, antum milih pendapat ini. Kemudian setelah itu ada orang nanya, Pak, saya bisanya hanya maghrib dan isya Pak. Subuh saya kesiangan, zuhur kelupaan, asar masih di jalan, tapi tetap sholat. Antum jawab, tidak apa-apa Pak, dua kali dulu sambil nanti minta kepada Allah agar dimudahkan sholat jamaah yang lain. Seperti itu, bukan wah antum orang munafik antum. Orang buta saja harus hadir ke masjid kok, apalagi antum yang masih sehat. Tidak bisa kayak gitu. Kenapa? Dia mau hadir di maghrib dan isya, ini sebuah kebaikan. Atau misalnya antum biasa sholat malam 11 rakaat atau 20 sholat atau 23 rakaat. Ada orang datang, Pak boleh enggak Pak sholat malam 2 rakaat sama 1 witir? Antum jawab, enggak apa-apa, sambil berdoa agar ditambah jumlah rakaatnya secara kualitas dan kuantitas. Enggak apa-apa, motivasi. Jangan langsung dibunuh karakternya, kamu malesan sih. Enggak boleh Pak. Kenapa? Karena ketika ada orang semangat seperti itu, kemudian kita bunuh karakternya dan dia menjauhi masjid, bisa jadi itu menjadi keburukan Pak untuk kita. Gara-gara kita dia menjauhi masjid. Ada orang sholat maghrib isya di masjid, tumben di masjid. Mudah-mudahan masjidnya nggak roboh, gitu kan, nggak enak tuh Pak. Padahal dia tuh mau ke masjid latihan dulu. Masjid tidak, masjid tidak, masjid. Berangkat dia. Dibilang gak gitu, tumben wajah antum kelihatan ke masjid. Mau belajar alim? Ya enggak usah lah. Kan semua butuh proses toh Pak. Antum yang 5 waktu di masjid juga dulunya ya aras-arasan toh Pak, mau ke masjid apa? Aras-arasan itu Pak. Ya beragu toh Pak, masjid enggak toh Pak. Tapi kemudian Allah bimbing kita untuk 5 waktu ke masjid. Jadi semua itu butuh proses. Jadi jangan langsung fajatan ya Pak. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba langsung dihukumi A. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia jauh dari masjid gara-gara ucapan kita yang sepele itu, kok saya khawatir. Itu bagian dari kita menjauhkan orang dari kebaikan. Berarti man sanna fil islami sunnatan sayyiatan. Kan ngeri.
Ya, jadi kalau ada nggak apa-apa, tapi saya bisanya maghrib dan isya Pak, nggak apa-apa. Subuh kemana Pak? Saya kesiangan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting tetap dilatih ya Pak, biar sholat 5 waktu di masjid. Nggak apa-apa sekarang maghrib dan isya. Bila perlu sampai isya dipijiti Pak. Pijiti biar betah gitu. Tidak masalah kalau dengan pijitan itu dia betah kan luar biasa. Intermezzo. Yang ketiga, nah ini Pak lebih fatal lagi. Dia ngejar sholat malam, ya, sampai kemudian menjelang subuh, subuhnya tertidur. Dalam kitab Ibnu Jauzi itu katakan, jadi orang ini dibisik oleh iblis. Udah, kamu perhatikan Pak, iblis bisikannya Pak. Kamu sholat malam dari sepertiga malam kedua nih. Jam berapa? Sekitar jam 1-an. Nah, jam 4 itu kan jam 4/4 itu waktu yang paling afdol untuk beristighfar, wal mustaghfirina bil ashar. Memperbanyak istighfar di waktu sahur. Iblis ngomong, kan kamu sudah sholat malam dari jam 1, udah baring aja. Perhatikan kalimatnya, istighfarnya sambil berbaring. Gak papang kok. Oh bablas Pak. Bangun-bangun 7:30 karena kesorot ya matahari dari ya jendela rumahnya. Kalau sesekali oke, tapi ini dibisikkan oleh iblis. Jadi sholat subuhnya dia kesiangan. Padahal kalau boleh milih Pak, ya meskipun itu pilihannya tidak baik ya Pak, tapi kan ada kaidah usul yang berbunyi idza jama'a syararaini fakhtar akhafu minhuma. Ketika terkumpul 2 keburukan, maka pilihlah yang paling ringan tingkat keburukannya. Jadi kalau boleh milih, seseorang tidak sholat malam tapi bisa subuh tepat waktu, itu lebih baik daripada dia sholat malam dari jam 1 ning subuhnya 7:30. Lebih buruk. Kenapa? Karena itu sebagai nafilah saja. Itu sebagai bentuk tambahan agar Allah mengangkat kita, asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Agar kalian, kata Allah, semoga diangkat dalam keadaan, diposisikan dalam keadaan yang mahmuda, terpuji, mulia. Tapi kalau dengan melakukan itu kemudian subuh tertinggal, waduh, bagaimana ini Pak? Kayaknya saya pernah ditanya oleh seorang ustadz, saya itu punya kenalan orang pintar. Keren tuh Pak, orang pintar. Jadi orang pintar ini menghukumi sholat malam jam 2 sampai jam 4 bagi dia hukumnya wajib. Luar biasa. Tapi setelah jam 4 dia tidur, bangun-bangun 8:30. Saya nanya kepada dia, lah orang pintar itu sholat subuhnya kapan? Kata dia sudah ghufira Ustaz, sudah diampuni karena sudah zikir dan sholat malam selama 2 jam. Ya tidak benar. Karena bagaimanapun sholat subuh sebuah kewajiban dan tahajud itu sebuah keutamaan, tambahan, nafilah, tapi bukan sesuatu yang diwajibkan kepada seorang hamba. Jadi kurang pas Ustaz, ya kurang tepat. Sampaikan ke Ustaz orang pintar tadi itu. Dan memang saya lihat ya kata dia untuk sholat malam lainnya tidak pernah kelihatan ke masjid Ustaz. Masya Allah ya. Kalau seperti ini talbis iblis Pak. Ini perangkap iblis. Dia akan mendahulukan perkara-perkara yang ya tidak muhim, perkara yang tidak terlalu penting. Padahal dalam Islam itu apa? Taqdimul aham minal muhim. Kita dahulukan perkara yang lebih penting ketika terkumpul perkara-perkara yang penting. Sampai dicontohkan oleh ulama pengarang kitab itu, contohnya itu sholat sunnah. Itu penting tidak Pak? Penting. Ternyata kita sedang sholat sunnah, ibu kita manggil, Ahmad, itu menjawab sholat itu penting, sunnah. Menjawab pertanyaan orang tua itu wajib, aham. Maka kaidahnya taqdimul aham minal muhim. Dahulukan perkara yang paling penting untuk di atas perkara yang penting. Berarti saya milih pendapat boleh hukumnya membatalkan sholat sunnah untuk menjawab pertanyaan orang tua tadi. Kecuali kalau dekat kita bisa mengeraskan bacaannya Allahu Akbar. Tapi kalau ibu kita nggak paham, dipanggil malah takbir, batalkan saja Pak. Makanya kalau bapak mau sholat, mas mau sholat di rumah, ada mohon maaf, Allah rizkikan antum orang tua yang tinggal dengan antum, itu sebaiknya permisi dulu.
maaf ya Bu, saya 5 menit mau sholat duha. Nanti kalau manggil tidak terdengar ya saya minta maaf. Seperti itu. Agar apa? Tidak dipanggil-panggil tadi. Nah ini Pak yang keempat, ketika pagi bermalas mencari ma'isyah, tidak produktif. Kalau dia kuliah absen, kenapa absen? Semalam sholat malam, jadi nggak ikut kuliah. Yang kerja kok telat, semalam sholat malam. Ini talbis iblis Pak. Hati-hati. Barakallahu fikum. Materi sudah saya share kepada pihak takmir, nanti mungkin dikirimkan ke grup doa. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga niat kita dalam kebaikan, mempermudah kita melakukan kebajikan, dan kelak dengan rahmatnya kita berhak masukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita akhiri membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.